Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا الله يا رحمن يا رحيم Ya Allah berkatilah umur kami, Ya Allah berkatilah ahli keluarga kami, Ya Allah berkatilah rizki yang kau limpahkan kepada kami, Ya Allah berkatilah ilmu yang kau ajarkan kepada kami, Ya Allah berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Ya Allah berikanlah kepada kami rizki yang halal dan baik. Ya Allah kurniakanlah kepada kami amal ibadah yang kau terima. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabi Muhammadin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perjumpaan kita yang kedua untuk mempelajari ayat-ayat dan hikmah dari surah Yusuf untuk kita bersama-sama mentadaburi surah yang mulia ini. Dan dalam majelis ilmu kita di petang hari ini, insya Allah kita akan mengupas ayat yang keempat dan ayat yang kelima dari surah Yusuf. Yang menjadi rujukan utama kita di dalam majelis ilmu ini adalah tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, dan saya telah pun kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan nota tafsir Ibnu Katsir, atau tepatnya terjemahan dari ringkasan tafsir Ibnu Katsir. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin boleh gunakan nota tafsir itu sebagai rujukan utama di dalam majelis ilmu ini dan sebagai bahan untuk mengulang kaji. Tuan-tuan dan puan-puan juga boleh sediakan mushaf Al-Quran yang ada terjemahannya untuk kita tengok pada ayat-ayat yang kita akan kupas insya Allah. Jika ada apa-apa soalan, jika ada apa-apa kemuskilan, tuan-tuan dan puan-puan boleh tulis di dalam ruangan komen. Dan surah Yusuf, seperti yang telah kita pelajari, masuk dalam himpunan surah-surah Makkiyah, surah yang diturunkan di Mekah sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Di dalam mushaf Al-Quran, kita boleh jumpai surah Yusuf pada susunan yang ke-12. Tema utama dari surah Yusuf adalah kita mengambil hikmah dan pengajaran dari riwayat ataupun kisah Nabi Yusuf, di mana pengajaran yang paling besar, pengajaran yang paling berharga yang kita boleh ambil dari surah yang mulia ini adalah tiada kejayaan tanpa ujian. Allah Subhanahu wa taala memberikan kejayaan yang besar kepada Nabi Yusuf. Tapi kejayaan itu didapatkan selepas Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak ujian kepada Nabi Yusuf. Dan kita pun sama, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita kejayaan, kejayaan di dunia, kejayaan di akhirat selepas Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita. Jika kita perincikan isi kandungan dari surah Yusuf, yang tentunya menceritakan tentang perjalanan hidup Nabi Yusuf, mulai dari ayat 1 sehingga ayat yang ke-21, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang masa kecil Nabi Yusuf, di mana mimpi yang kecil yang membuka takdir yang besar. Mimpi yang dilihat oleh Nabi Yusuf ketika masih kecil akan membawa dia kepada satu perjalanan yang besar, membuka baginya satu takdir yang besar. Dan pada bahagian yang kedua, mulai dari ayat yang ke-22 sehingga ayat yang ke-42, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang masa remaja Nabi Yusuf, dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan banyak ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Yusuf. Kemudian pada bahagian yang ketiga, mulai dari ayat 43 sehingga ayat yang ke-52, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang takwil mimpi raja dan terbukanya kebenaran. Terbukanya
fitnah-fitnah yang dituduhkan ke atas Nabi Yusuf, terungkapnya kebenaran dari seorang nabi dan darjah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yang itu nanti kita akan jumpai pada bahagian yang keempat, yaitu mula dari ayat yang ke-53 sehingga ayat yang ke-111, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kejayaan dan kemuliaan bagi hamba yang bersabar dan bertakwa. Dan ini ayat-ayat yang insya Allah kita akan kupas. Ini ayat-ayat yang kita akan pelajari dalam pertemuan kita di petang hari ini. Ayat 4 dan ayat 5. Kita akan mentadaburi ayat ini, kita akan kupas perkataan-perkataan yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayat ini. Kita akan ambil pengajaran-pengajaran dari ayat ini, kita akan coba untuk mendapatkan banyak hikmah dari ayat-ayat yang mulia ini. 3 perkara yang tentunya menjadi tujuan utama kita di dalam pertemuan kita adalah, yang pertama, kita memahami setiap perkataan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam 2 ayat yang mulia ini. Maka alangkah eloknya jika tuan-tuan dan puan-puan, jika semua yang hadir ada alat tulis, ada pen atau pensel, ada buku nota ataupun kertas untuk menulis perkara-perkara yang berkaitan dengan ayat yang tengah kita kupas ini, ayat yang tengah kita pelajari ini. Kemudian tujuan yang kedua, matlamat yang kedua adalah kita boleh memahami kupasan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ketika beliau memberikan banyak perincian, sama ada berkaitan dengan hukum hakam, perincian berkaitan dengan sejarah, perincian berkaitan dengan pengajaran dari ayat-ayat yang mulia ini. Dan perkara yang ketiga yang menjadi matlamat utama kita, tujuan utama kita adalah agar kita boleh mengambil hikmah dan pengajaran yang boleh kita pegang di dalam kehidupan kita. Jika kita dah bersedia untuk masuk dalam majelis ilmu ini, marilah kita azamkan keikhlasan di dalam hati dan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mula masuk kepada ayat yang pertama. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada 'asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Kita tengok ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, idz qala Yusuf. Perkataan idz kita terjemahkan dengan maksud ketika. Idz ketika, qala Yusuf, Yusuf berkata, qala Yusuf, Yusuf berkata. Yusuf kan nggak Yusuf nama nabi. Kak Yusuf nggak ada. Kawan Ben ada nama Yusuf ke? Ada kat Jana. Iya, oke. Dari sana itu belakang sini. Oke. Belakang belakang. Idz qala Yusuf. Ketika Yusuf berkata. Qala Yusuf. Yusuf berkata. Li abihi. Kepada bapaknya. Kepada ayahnya. Dan perkataan yang bermaksud kepada adalah perkataan li. Dan ini diantara perkataan yang banyak kita jumpai di dalam Al-Quran, perkataan yang selalu berulang. Maka tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang suka dengan bahasa Al-Quran, maka sudah tentu tahu apa maksud dari perkataan li. Li yang kita jumpai di dalam Alhamdulillah. Segala puji untuk Allah, bagi Allah, kepada Allah, milik Allah, kerana Allah. Itu di antara makna yang utama yang terkandung pada perkataan li. Idz qala Yusuf li abih. Ketika Yusuf berkata kepada bapaknya, ya abati, wahai bapakku, wahai ayahku, inni sesungguhnya aku, ra'aitu, aku telah melihat. Dan perkataan ra'aitu di dalam ayat ini, ianya bermaksud melihat di dalam tidur, melihat di dalam mimpi. Inni ra'aitu, sesungguhnya aku telah melihat. Ahada asyara, 11. Ahada asyar, 11. Kaukaban, yang kita terjemahkan di sini dengan maksud bintang. Ahada asyara kaukaba,
11 bintang. Wasyams, matahari. Wal qamar, bulan. Ra'aituhum, aku nampak mereka semua, aku melihat mereka semua, li, kepadaku, sajidin, mereka semua sujud. Ini mimpi yang dilihat oleh Yusuf ketika dia masih kecil, dan ini mimpi yang kemudian dia ceritakan kepada ayahnya. Kita dengar apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebutkanlah kepada kaummu wahai Muhammad. Jangan di situ ya. Sebutkanlah kepada kaummu wahai Muhammad dalam kisah-kisahmu kepada mereka, dalam apa yang kau ceritakan kepada kaummu, pada apa yang kau ceritakan kepada kaummu tentang kisah Yusuf ketika dia bercerita tentang mimpinya kepada ayahnya. Siapakah ayah kepada Nabi Yusuf? Ayah kepada Nabi Yusuf adalah Yakub, seperti yang telah kita pelajari dalam pertemuan yang lepas. Dan Al-Imam Ibnu Katsir di sini pun memberikan perincian dengan mengatakan, ayah kepada Yusuf adalah Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ayah kepada Yusuf adalah Yakub, dan Nabi Yakub yang bergelar Israel. Sehingga Yusuf bersama dengan abang-abangnya, anak keturunan mereka dikenal sebagai Banu Israel, anak keturunan Israel, di mana Israel adalah gelar kepada Nabi Yakub. Dan Nabi Yakub adalah anak kepada Nabi Ishak. Kita semua tahu Ishak adalah adik kepada Nabi Ismail. Yang kedua, orang Nabi ini yaitu Ismail dengan Ishak adalah anak kepada Nabi Ibrahim alaihimussalam. Dan salah sila Yusuf, anak kepada Yakub, anak kepada Ishak, anak kepada Ibrahim, ini kita jumpai di dalam hadis Nabi SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda, Al-Karim ibnul Karim ibnul Karim ibnul Karim, orang yang mulia, anak kepada orang yang mulia, anak kepada orang yang mulia, anak kepada orang yang mulia adalah Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Maka di sini kita akan tahu bahwa Ibrahim, ahli keluarga dia, anak-anak keturunan dia adalah Nabi. Nabi Ibrahim, anak keturunan dia, anak cucu dia adalah Nabi. Dan ini akan membantu kita untuk memahami kenapa di dalam solat kita, ketika kita membaca selawat ke atas Nabi SAW, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan selawat, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkatan, kesejahteraan ke atas Nabi SAW dan kepada ahli keluarga Nabi SAW, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan selawat dan keberkatan ke atas Ibrahim dan ahli keluarga Ibrahim. Kenapa Nabi meminta agar keberkatan yang Allah berikan kepadanya dan kepada ahli keluarganya sama seperti keberkatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Ibrahim dan ahli keluarga Ibrahim? Ini karena Ibrahim dan ahli keluarga Ibrahim mendapatkan kemuliaan yang tidak ditandingi oleh kemuliaan sesiapapun. Di mana Nabi melahirkan Nabi, melahirkan Nabi, melahirkan Nabi. Sedangkan Rasulullah SAW tahu bahwa Rasulullah SAW adalah Nabi yang terakhir. Mustahil Nabi SAW akan mendapatkan anak yang akan menjadi Nabi. Mustahil Nabi SAW akan mendapatkan cucu yang seorang Nabi. Mustahil Nabi Muhammad SAW akan mendapatkan anak cucu yang menjadi Nabi. Karenanya, meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak kurniakan kepada Rasulullah SAW anak keturunan sebagai seorang Nabi,
Rasulullah SAW memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan selawat dan keberkatan sama seperti selawat dan keberkatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabi, yaitu Nabi Ibrahim, yang memiliki anak nabi yaitu Nabi Ishak, yang memiliki anak nabi yaitu Yakub, yang juga anaknya adalah seorang nabi yaitu Yusuf. Itu di antara hikmah, itu di antara pengajaran kenapa di dalam selawat ke atas Rasulullah SAW kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan selawat kepada Rasulullah, agar Allah memberikan keberkatan kepada Rasulullah dan ahli keluarga Rasulullah, sebagaimana Allah telah memberikan keberkatan kepada Ibrahim dan ahli keluarga Ibrahim. Dari hadis ini kita mengetahui bahwa Rasulullah SAW memuliakan para nabi. Rasulullah SAW mengiktiraf, mengakui bahwa Nabi Yusuf adalah seorang nabi yang mulia. Ayah kepada Nabi Yusuf, yaitu Nabi Yakub, adalah seorang nabi yang mulia. Dan atuk kepada Nabi Yusuf, yaitu Ishak, adalah seorang nabi yang mulia. Atuk kepada Nabi Yakub, yaitu Ibrahim, adalah seorang nabi yang mulia. Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Seorang yang mulia, anak kepada seorang yang mulia, anak kepada seorang yang mulia, anak kepada seorang yang mulia, yaitu Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Kemudian dalam satu riwayat yang lain, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala kongsikan satu riwayat dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, juga meriwayatkan daripada sahabat Nabi SAW, Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah mengatakan Rasulullah SAW ditanya, ada beberapa orang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, yang ditanya oleh para sahabat itu adalah, ya Rasulullah, man akramun nas, siapakah manusia yang paling mulia? Maka Rasulullah SAW menjawab ketika ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah manusia yang paling mulia? Maka Rasulullah SAW menjawab dengan sabdanya, akramuhum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara mereka di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jawaban Nabi SAW jelas, sebab perkataan manusia yang paling mulia, perkataan manusia adalah lafaz yang umum. Maka Nabi SAW menjawab dengan jawaban yang umum, jawaban yang luas. Siapa yang paling mulia di sisi Allah? Orang yang paling bertakwa. Tapi mereka tak puas dengan jawaban Nabi SAW karena mereka bukan bertanya tentang perkara itu. Mereka mahu tahu siapakah manusia-manusia yang paling mulia. Siapakah manusia yang paling mulia? Sebutkan nama mungkin. Maka mereka berkata kepada Rasulullah SAW, bukan tentang ini yang kami tanyakan ya Rasulullah. Bukan itu yang kami maksudkan. Maka Nabi SAW kemudian bersabda, fa'akramun nasi Yusuf Nabiullah, Ibnu Nabiyillah, Ibnu Nabiyillah, Ibnu Khalilillah. Jika demikian, jika kamu mahu mengetahui siapakah senarai manusia yang paling mulia, maka manusia yang paling mulia, kata Rasulullah SAW, adalah Yusuf. Kenapa dia manusia yang mulia? Rasulullah SAW mengatakan karena dia adalah Nabi Allah. Dia adalah seorang Nabi yang dipilih oleh Allah. Anak kepada Nabi Allah. Anak kepada Nabi Allah. Anak kepada kekasih Allah. Maka mereka pun tak puas hati dengan jawaban Nabi SAW. Sebab mereka mahu Rasulullah SAW sebutkan, siapa manusia yang paling mulia di antara kami? Siapa manusia yang paling mulia di antara manusia-manusia yang hidup mungkin pada masa Rasulullah SAW? Tapi dari hadis ini kita memahami bagaimana Rasulullah SAW memberikan kemuliaan kepada para nabi terdahulu. Bagaimana Rasulullah SAW menanamkan ke dalam diri para sahabat kecintaan kepada para nabi terdahulu, meskipun
sebahagian besar dari nabi-nabi yang Allah Subhanahu wa taala utuskan, Allah tidak utuskan pada kaum Arab. Artinya mereka berasal dari bangsa yang berbeza. Maka kita akan tahu bahwa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kepada para nabi yang Allah Subhanahu wa taala utuskan adalah keimanan yang tidak memandang status bangsa seseorang jika ia telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika ia telah dilantik untuk menjadi nabi, maka dia adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai orang-orang yang beriman patut memuliakan mereka. Itu yang ingin kita ambil dari bahagian hadis ini. Tapi ketika para sahabat tak puas hati dengan jawaban Nabi SAW, mereka berkata lagi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bukan tentang ini yang kami tanyakan." Lalu kemudian Nabi SAW bersabda, "Fa'an ma'adinil Arabi tas'alun." Adakah tentang asal-usul bangsa Arab yang kalian tanyakan kepadaku? Adakah yang kalian maksudkan adalah siapa orang yang paling mulia di antara bangsa Arab? Siapakah orang yang paling mulia di antara bangsa Arab? Itu yang ditanyakan oleh para sahabat. Mereka menjawab, ya, itu yang kami mahu ya Rasulullah. Maka Nabi SAW tidak memberikan jawaban dengan menyebutkan nama dari bangsa Arab yang paling mulia. Nabi SAW mengatakan, "Fakhiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam, idza faqahu." Nabi SAW bersabda, maka orang yang terbaik di antara kalian, orang yang terbaik di antara bangsa Arab, di antara kalian pada zaman jahiliyah adalah yang terbaik di dalam Islam sekiranya mereka memahami agama. Apa maksudnya? Manusia jika sudah memiliki fitrah yang baik, sebelum mereka masuk Islam, mereka dah terkenal sebagai orang yang baik. Dan ketika mereka masuk Islam dan memahami dengan betul agama Islam, maka merekalah akan menjadi orang-orang yang terbaik. Ketika seseorang hanya menjadikan Islam sebagai satu yang diwariskan, satu perkara yang dianggap bahwa saya Islam karena keturunan, ibu ayah saya Islam, maka saya pun Islam. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita untuk lahir pada keluarga yang Islam. Tapi bagaimana pula dengan orang yang mencari kebenaran? Orang yang berjuang untuk mencari kebenaran, lalu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka petunjuk tentang Islam. Sebelum mereka masuk Islam, mereka telah banyak melakukan perbuatan baik. Dan ketika mereka masuk Islam, mereka bertambah kebaikan, bertambah keimanan mereka kepada kebenaran, bertambah semangat mereka untuk melakukan amal kebaikan. Ketika sebelum masuk Islam, orang menganggap mereka sebagai orang-orang yang baik. Maka ketika masuk Islam, mereka akan menjadi orang-orang yang terbaik. Demikianlah lebih kurang apa yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada para sahabat yang mereka meminta kepada Rasulullah SAW agar Rasulullah sebutkan kepada mereka siapakah di antara mereka bangsa Arab yang paling baik. Mungkin sebagian dari mereka mahu agar Rasulullah SAW sebut kabilah tertentu, keluarga tertentu, orang tertentu, tapi Rasulullah SAW memilih untuk menyebutkan kebaikan yang berkekalan, kebaikan yang berterusan, orang yang melakukan kebaikan sebelum Islam dan berkekalan melakukan kebaikan, bertambah kebaikan, lebih mantap melakukan kebaikan ketika dia telah mendapatkan petunjuk tentang Islam, mereka adalah orang-orang yang terbaik. Kata Rasulullah SAW, "Idza faqahu," apabila mereka betul memahami agama, bukan masuk Islam karena ikut tren, bukan masuk Islam karena ikut dengan pengaruh orang tanpa memahami apa yang diamalkan, tanpa memahami apa itu agama, tanpa memahami petunjuk yang benar dari Al-Quran.
Kita tengok kembali kepada ayat yang tengah kita kupas. Idh qala Yusufu li abi. Ketika Yusuf berkata kepada bapaknya, Ya abati, wahai bapakku, wahai ayahku, inni, sesungguhnya aku, ro'aitu, melihat di dalam mimpi, ahada asyara kaukaba, 11 bintang, wasyamsa wal qamar, dan matahari dan bulan, ro'aituhum li sajidin. Aku melihat mereka semua tunduk sujud kepadaku. Nabi Yusuf menceritakan mimpi ini kepada bapaknya, kepada ayahnya, dan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala kongsikan kepada kita apa yang diriwayatkan daripada sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa beliau mengatakan mimpi para nabi adalah wahyu. Mimpi para nabi adalah wahyu. Apa maksud mimpi para nabi adalah wahyu? Maksudnya adalah semua nabi, syaitan tiada kuasa untuk mempengaruhi diri mereka. Semua nabi dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaitan tiada kuasa untuk mempengaruhi para nabi, sehingga syaitan tidak boleh masuk ke dalam mimpi mana-mana nabi. Sehingga apabila nabi melihat sesuatu di dalam mimpi, sudah dapat dipastikan bahwa mimpi itu dari Allah. Berbeza dengan kita, berbeza dengan manusia-manusia manapun selain dari nabi. Manusia-manusia manapun selain dari para nabi, mereka tidak terpelihara dari gangguan syaitan, maka apa yang datang dalam mimpi mereka boleh jadi itu adalah bisikan ilham dari malaikat, boleh jadi juga itu gangguan dari syaitan. Kita tak dapat pastikan apa yang kita nampak di dalam tidur kita, apa yang kita lihat dalam mimpi kita adalah satu kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mimpi manusia biasa seperti kita tidak dapat dijadikan sebagai bukti, tidak dapat dijadikan sebagai dalil di dalam satu perkara. Ketika kita kehilangan sesuatu, ketika ada harta benda milik kita yang hilang, kemudian kita melihat dalam mimpi, berhari-hari kita melihat dalam mimpi bahwa fulan itulah yang datang mencuri barang milik kita. Maka apa yang kita tengok dalam mimpi itu tak dapat dijadikan sebagai bukti bahwa fulan itulah yang telah mencuri barang milik kita yang hilang. Kenapa? Sebab mimpi yang kita lihat boleh jadi ia adalah sesuatu yang datang dari Allah, atau ia terjadi kerana bisikan-bisikan dari syaitan. Dan benda yang buruk seperti itu selalunya adalah bisikan dari syaitan yang tujuannya adalah untuk memecah belahkan hubungan di antara kejiranan dan sesama saudara. Sebagaimana kita tahu bahwa mimpi tak dapat dijadikan sebagai bukti tentang perkara-perkara di dunia, demikian juga mimpi tak dapat dijadikan sebagai bukti kebenaran pada satu perkara di dalam agama. Agama diambil dari wahyu, agama diambil dari sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW, sesuatu yang datang dari Al-Quran, dari hadis Nabi SAW. Mimpi tidak dapat digunakan sebagai bukti, mimpi tidak dapat digunakan sebagai dalil di dalam agama. Tetapi mimpi bagi kita manusia, tentunya kita bukan tengah berbicara tentang para nabi, kita berbicara tentang mimpi kita sebagai manusia. Mimpi kita boleh kita gunakan sebagai mubasyirat, sebagai berita gembira, sebagai pemberi motivasi bagi kita untuk melakukan sesuatu. Ketika kita bermimpi berada di Mekah, ketika kita bermimpi berada di dalam Masjidil Haram, maka kita berharap agar Allah mudahkan kita untuk pergi haji, untuk pergi umrah. Maka mimpi tersebut boleh menjadi penyemangat kita untuk pergi haji, untuk pergi umrah, untuk melakukan ibadah kepada Allah. Mimpi tersebut bukan dalil, mimpi tadi bukan bukti, tapi mimpi tadi sebagai mubasyir, sebagai berita gembira pada kita
untuk kita melakukan ketaatan, untuk kita melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berkaitan dengan perkara ini juga Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan para ahli tafsir telah mengulas tentang takwil, tentang tafsir mimpi Nabi Yusuf ini, bahwa 11 bintang yang dimaksud adalah kiasan bagi saudara-saudaranya. Artinya Yusuf ada 12 adik-beradik termasuk dengan Yusuf. Tanpa Nabi Yusuf berarti yang tersisa adalah 11. Maka 11 yang dilihat oleh Nabi Yusuf di dalam mimpi tersebut ianya tertuju kepada abang-abangnya dan adiknya. Yang mana mereka berjumlah 11 orang lelaki selain dari baginda yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Manakala matahari yang dimaksud di dalam mimpi tersebut dan bulan adalah kiasan bagi ibu dan ayah kepada Nabi Yusuf. Dan tafsiran tersebut diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ad-Dhahhak, Qatadah, Sufyan Ats-Tsauri, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, tokoh-tokoh ulama salaf, ketika mereka mentafsirkan ayat ini, mereka menyebutkan bahwa maksud dari 11 adalah abang, dan adik kepada Nabi Yusuf. Matahari dan bulan adalah ayah dan ibu kepada Nabi Yusuf. Dan tafsiran mimpi ini benar-benar berlaku selepas 40 tahun, bahkan ada yang mengatakan selepas 80 tahun. Tapi jika kita tengok dalam sejarah yang kita jumpai di dalam Al-Quran berkaitan dengan kisah Nabi Yusuf, maka kemungkinan besar peristiwanya terjadi selepas 40 tahun. Artinya bukan sesuatu yang terus terjadi. Ketika terjadi satu mimpi, tak mesti benda yang kita nampak dalam mimpi tersebut akan segera terjadi. Pada kisah Nabi Yusuf sahaja, Ben Hazm, jangan dekat situ ya. Maju depan sikit ya. Oke, terima kasih. Dan yang memperincikan tentang bagaimana mimpi tersebut terjadi, itu nanti kita akan jumpai pada ayat 110. Imam Ibnu Katsir mengatakan, yaitu ketika baginda Nabi Yusuf mengangkat kedua ibu bapaknya ke atas singgasana, manakala saudara-saudaranya berada di hadapannya, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala ceritakan, wa kharru lahu sujada, dan mereka semua tunduk sujud kepadanya. Sujud kepada sesama manusia. Sujud kepada sesama manusia pada syariat nabi-nabi terdahulu adalah perkara yang dibolehkan. Maka sujud adalah satu perbuatan yang apabila dilakukan ia tidak berkaitan dengan syirik ataupun tidak. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbuatan sujud ketika dilakukan oleh seseorang tak mesti ia berkaitan dengan syirik ataupun bukan syirik. Apa maksudnya? Ada yang mengatakan bahwa jika kita sujud kepada sesuatu maka bermaksud kita menyembah kepada benda itu. Tidak. Sujud kepada sesuatu adalah satu perbuatan yang ikut kepada syariat agama. Jika kita hidup pada syariat nabi-nabi terdahulu, maka perbuatan itu adalah perbuatan yang boleh dilakukan kepada sesama manusia untuk memberikan penghormatan kepada manusia tersebut. Seorang anak boleh sujud kepada ibunya, seorang anak boleh sujud kepada bapaknya, seseorang rakyat boleh sujud kepada pemimpinnya sebagai satu bentuk tanda hormat. Ia bukan satu ibadah. Sebagaimana abang dan adik kepada Yusuf, sujud kepada Yusuf, sujud kepada ayah, sujud kepada ibunya. Sedangkan di dalam syariat Nabi Muhammad SAW banyak perkara-perkara yang pada syariat umat Nabi terdahulu dibolehkan, pada syariat Nabi Muhammad SAW ia diharamkan. Maka seandainya kita melihat seseorang sujud kepada satu benda, maka kita katakan bahwa dia telah melakukan satu perkara yang haram. Dia telah melakukan satu perkara yang haram dalam syariat Nabi Muhammad. Jika seseorang
sujud kepada ibu ayahnya. Jika seorang istri sujud kepada suaminya, maka kita akan katakan bahwa ia telah melakukan perkara yang diharamkan mengikut kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yai." Dan Yusuf berkata, "Wahai ayahku, inilah takwil, yaitu tafsir mimpiku, min qablu, yang dahulu itu, qad ja'alaha rabbi haqqa. Sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya benar." Tuhanku, yaitu Allah, telah menjadikan mimpi itu sebagai sesuatu yang benar, sebagai sesuatu yang nyata terjadi. Dan kita dah tahu bahwa mimpi terjadi masa Yusuf kanak-kanak, dan perkara ini jauh terjadi di masa dewasa Nabi Yusuf, yang tadi dikatakan sebagian riwayat menyebutkan bahwa perkara ini terjadi 40 tahun selepas mimpi tadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang apa yang dikatakan oleh Nabi Yakub kepada Yusuf ketika dia menceritakan apa yang dilihatnya di dalam mimpi tersebut. Nabi Yakub bimbang jika Yusuf menceritakan mimpi ini kepada salah seorang saudaranya, maka mereka akan cemburu, lalu mereka akan merancang tipu daya yang membinasakan karena ada rasa hasad dengki terhadap Nabi Yusuf. Karena itu, ayah memerintahkan kepada Yusuf untuk sembunyikan mimpi tersebut, jangan engkau ceritakan kepada abang-abangmu. Oleh sebab itu baginda berkata kepada Yusuf, "Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin." Bapaknya berkata, "Ya bunayya, wahai anakku, la taqsus, jangan kamu mengkisahkan, jangan kamu menceritakan, ru'yaka, mimpi kamu, ala ikhwatika, kepada saudara-saudaramu, kepada abang-abangmu, fayakidu laka kaida, kerana aku bimbang mereka akan menjalankan rancangan jahat kepadamu. Mereka akan melakukan upaya jahat kepadamu karena kedengkian, karena hasad yang ada pada diri mereka. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin." Inna, sesungguhnya, asyaitan, syaitan, lil insan, bagi manusia, kepada manusia, aduwwum mubin, musuh yang nyata. Nabi Yakub bimbang bahwa abang-abangnya akan melakukan tipu helah. Mereka akan melakukan tipu helah yang boleh menjatuhkanmu. Maka dari sini kita akan mengupas tentang dua perkara utama. Perkara yang pertama adalah berkaitan dengan mimpi. Terkadang kita melihat sesuatu di dalam mimpi. Bolehkah kita menceritakan apa yang kita lihat, apa yang kita nampak di dalam mimpi tersebut? Jawabannya adalah, jika apa yang kita lihat dalam mimpi kita adalah sesuatu yang baik, boleh ceritakan perkara tersebut kepada orang lain, khususnya kepada orang-orang yang kita percaya. Yang kedua, jika mimpi tersebut adalah mimpi yang buruk, maka jangan ceritakan kepada sesiapapun. Berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lihat di dalam mimpi tersebut tidak menjadi kenyataan. Oleh itu, sabit di dalam sunnah Nabi SAW bahwa Rasulullah SAW bersabda, hadis ini tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok terjemahannya dengan lengkap di dalam nota yang telah saya kongsikan. Ini tak cukup tempat untuk saya letakkan terjemahannya, maka kita baca teks hadis ini dan kita terjemahkan perkata apa yang terkandung di dalam hadis ini. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'a ahadukum," apabila salah seorang di antara kamu melihat di dalam mimpi, di dalam tidur, apabila salah seorang di antara kamu melihat di dalam mimpi, apabila salah seorang di antara kamu bermimpi, ma yuhibbu, sesuatu yang dia sukai, fal yuhaddits bihi, maka tak mengapa, ceritakanlah, kongsikanlah kepada orang lain. Ceritakanlah kepada orang yang kita percaya, ceritakanlah kepada orang yang
tidak akan hasad dengki kepada kita, ceritakanlah kepada ahli keluarga kita atau sahabat-sahabat dekat kita. Wa idza ra'a ma yakrahu, dan apabila dia melihat dalam mimpinya sesuatu yang dia tak suka, sesuatu yang buruk, fal yatahawwal ila jambihil akhar, maka ketika dia tidur, maka segeralah berpaling ke sisi yang lain, wal yatful an yasarihi thalathan, dan hendaklah dia meniup macam orang yang meludah ke arah kirinya 3 kali. Wal yasta'idz billahi min syarriha, dan berlindunglah kepada Allah daripada keburukannya. Ucapkanlah a'udzubillah. Ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau a'udzubillahi minha. A'udzubillahi minha. Yang bermaksud aku berlindung kepada Allah daripadanya. Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan. Aku berlindung kepada Allah daripada gangguan syaitan. Aku berlindung kepada Allah daripada tipu daya syaitan. Kenapa pula di dalam ayat ini, di dalam hadis ini, Rasulullah SAW suruh kita untuk meniup ke arah kiri kita 3 kali, sebab selalunya syaitan yang mengganggu manusia, membisikkan manusia berada di sebelah kiri kita, maka Rasulullah SAW suruh kita untuk melakukan sesuatu yang seakan-akan tujuannya adalah untuk menghinakan syaitan yang telah membisikkan benda-benda yang buruk di dalam mimpi kita. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wala yuhadits biha ahadan. Jangan ceritakan kepada sesiapapun. Biarlah mimpi itu menjadi rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita telah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar perkara itu tidak mengganggu kita, agar keburukan itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Rasulullah SAW mengatakan, fa innaha lan tadurrah. Maka sesungguhnya apa yang ada di dalam mimpi tersebut tidak akan mengganggu orang tadi. Tidak akan mengganggu orang yang bermimpi tadi. Rasulullah SAW perintahkan untuk melakukan beberapa perkara. Yang pertama adalah untuk meniup ke arah kiri kita 3 kali, seakan-akan kita nak meludahkan syaitan yang suka membisikkan keburukan kepada kita. Perkara yang kedua, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, tak payah ceritakan kepada siapapun, jangan kongsikan kepada sesiapapun. Kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan hadis yang lain, perkara yang lain. Beliau mengatakan di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan sebahagian ahli sunan, perkataan ahli sunan maksudnya adalah kitab-kitab hadis yang disusun oleh beberapa ulama hadis seperti Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Hadis-hadis yang mereka tulis, hadis-hadis yang mereka himpunkan, kitab-kitab mereka dikenal dengan nama sunan. Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i, Sunan At-Tirmizi. Sehingga maksud ahli sunan adalah para ulama hadis yang menyusun hadis yang kitab-kitab mereka dikenal dengan nama sunan. Perkataan sunan tersendiri adalah bentuk plural dari perkataan sunnah. Maksudnya hadis-hadis, kitab-kitab hadis yang menghimpunkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Daripada riwayat Muawiyah bin Haidah Al-Qushairi bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ar-ru'ya ala rijli ta'irin malam tu'bar atau malam tu'abbar fa'iza ubirat atau fa'iza ubirat waqa'at. Mimpi itu berada di kaki burung. Mimpi bagaikan sesuatu yang berada di kaki burung. Artinya tidak tetap. Burung yang tengah terbang memang kakinya tak menetap, kakinya ikut terbang. Artinya mimpi bagaikan sesuatu yang melayang-layang di atas, sesuatu yang tidak tetap. Selagi mana ia tidak ditafsirkan, maka apabila ia ditafsirkan, ia akan berlaku. Inilah kenapa tadi Rasulullah nasihatkan agar mimpi yang buruk tak payah ceritakan kepada orang. Sebab jika kita ceritakan, lalu ada orang yang buat pandai, ini awak akan kena musibah nih.
nih awak akan ada ahli keluarga awak yang kemalangan nih, nanti akan ada pencuri masuk. Dia sebutkan benda-benda yang buruk. Benda-benda buruk yang dia sebutkan sebagai tafsiran dari mimpi tersebut, seakan-akan itu adalah satu doa. Seakan-akan itu adalah satu doa kepada Allah agar benda-benda buruk tersebut terjadi pada diri kita. Maka apa yang dia sebut, apa yang dia doakan itu, boleh jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan dan terjadi benda-benda buruk tersebut. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nasihatkan agar mimpi-mimpi yang buruk tak payah ceritakan, khususnya kepada orang-orang yang mudah untuk membuat kesimpulan yang buruk. Kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan, dari sini diambil perintah untuk menyembunyikan nikmat sehinggalah ia benar-benar terhasil dan zahir. Allah perlihatkan kepada Nabi Yusuf satu mimpi yang di dalamnya terkandung kebaikan. Ayah kepada Nabi Yusuf berpesan, tak payah cerita kepada orang lain, tak payah cerita kepada abang-abangmu, nanti mereka hasad dengki. Dari sini Imam Ibnu Katsir mengambil satu pengajaran bahwa jika ada benda-benda baik yang kita rencanakan, ada benda-benda baik yang kita tengah nantikan, ada benda-benda baik yang ingin yang kita harapkan akan terjadi pada diri kita, maka tak perlu ceritakan kepada sesiapapun sehingga benda itu benar-benar terjadi. Artinya sebagai contoh, kita mahu bekerja di satu syarikat yang besar, kemudian kita dah interview, kita tengah menunggu diterima ataupun tidak. Tapi harapan kita besar bahwa kita akan diterima di syarikat tersebut. Tak payah cerita dengan sesiapapun. Jangan kongsikan dulu apa-apa maklumat, sebab kita belum lagi diterima. Maknanya berita baik tersebut belum lagi sampai kepada kita. Kita hanya baru husnuzan, kita hanya baru berbaik sangka. Tak payah cerita dulu dengan orang. Kenapa? Sebab perkara-perkara yang baik, banyak orang yang hasad dan dengki. Jika ada orang hasad dan dengki, selalunya orang yang dengki ini, dia akan mengutuk, dia akan berdoa dengan doa-doa yang buruk. Nabi SAW menjelaskan dalam satu hadis, Ista'inu ala qada'il hawaiji bikitmaniha. Bantulah diri kalian dalam menunaikan hajat-hajat dengan cara menyembunyikannya. Kita ada hajat tertentu, kita ada proyek tertentu, kita ada rencana untuk melakukan satu perkara tertentu, tak payah kongsikan dulu. Rahasiakan dulu. Kita buat dengan baik, kita rencanakan dengan baik, kita buat langkah-langkah yang perlu kita lakukan dengan baik, sudah terjadi, sudah berhasil, sudah berjaya, barulah orang lain tengok. Ini baru satu rencana, baru satu cadangan, sudah nak dikongsikan dengan semua orang. Baru ada harapan sesuatu dah dikongsikan dengan semua orang. Rasulullah SAW nasihatkan, sembunyikan. Tak payah dikongsikan dengan orang, terlebih lagi orang-orang yang kita tak kenal, orang-orang yang ada hasad dengki, bahkan hasad dan dengki boleh jadi ada dari orang-orang yang dekat dengan kita. Seperti nasihat ayah kepada Yusuf, nanti abang-abangmu akan hasad dengki. Rasulullah SAW mengatakan, fa inna kulla dzi ni'matin mahsud. Karena setiap orang yang memiliki nikmat, mesti ada orang yang cemburu, mesti ada orang yang hasad, mesti ada orang yang dengki. Wallahu ta'ala a'la wa alam, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari apa yang tadi kita kupas, dari apa yang tadi kita pelajari, ada dua pengajaran besar. Yang pertama, rahasiakan nikmat. Kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita yang belum lagi terjadi, yang kita harapkan ia akan terjadi, rancangan yang baik, rahasiakan. Jangan kongsi setiap kelebihan atau rancangan secara terbuka, karena hasad dengki boleh muncul termasuk daripada orang-orang yang terdekat. Pengajaran yang kedua, kesabaran yang panjang. Janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala mesti benar. Allah mesti memberikan kejayaan kepada orang-orang yang berusaha untuk mendapatkan kejayaan, namun ia memerlukan masa dan kesabaran yang tinggi sebelum ia menjadi kenyataan.
Allah Subhanahu wa taala mesti memberikan kepada kita semua kebaikan. Tapi bukan sesuatu yang kita tengok dalam mimpi, kita harapkan semalam akan terjadi hari ini. Berjuang, bersabar, dan tak perlu kongsikan semua perkara kepada orang lain. Ketika benda itu sudah jadi kebaikan, ketika perkara itu sudah boleh memberikan manfaat kepada orang ramai, barulah ceritakanlah dengan manfaat yang kita kongsikan, ceritakanlah dengan memberikan kebaikan kepada orang lain. Wallahu ta'ala a'la wa alam, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Wa sallallahu ala nabiyyi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih, Wan. Syukran. Jazakallahu khairan. Jazakumullah khairan.